Tafsir Al-Azhar, Quran Surat An-Nisa ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in hiftum shiqaqa bainihima fab'asu hakama min ahlihi wa hakama min ahliha yurida islahay yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira. Dan jika kamu takut perselisihan di antara mereka berdua, maka hendaklah kamu utus seorang hakim dari ahlinya laki-laki dan seorang hakim dari ahlinya si perempuan. Jika keduanya mau akan perdamaian, niscaya akan diberi taufik oleh Allah di antara mereka berdua. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi sangat mengerti. Syikok. Dan jika kamu takut perselisihan di antara mereka berdua, maka hendaklah kamu utus seorang hakam dari ahlinya si laki-laki dan seorang hakam dari ahlinya si perempuan. Meskipun pada ayat 34 di atas sudah dijelaskan hak dan kewajiban masing-masing, bahwa si laki-laki sebagai pemimpin bagi istrinya dan si perempuan hendaklah taat, kadang-kadang tidak juga dapat dielakkan perselisihan yang kerap kali menyebabkan pergaulan menjadi retak. Sebab yang menimbulkan perselisihan mesti salah satu dari kedua atau sekali keduanya, atau si suami zalim dalam melakukan pimpinan, atau si perempuan durhaka dari pimpinan atau nusyuz, atau karena si laki-laki bertambah zalim, maka si perempuan bertambah nusyuz, dan si perempuan bertambah nusyuz, maka si laki-laki pun bertambah zalim. Kalau ditanya satu demi satu pihak menyalahkan yang lain. Si suami mengatakan istri sangat nusyuz, sebab itu dia berhak menghukum, bahkan tidak wajib nafkah. Si istri mengatakan bahwa suaminya tidak mempedulikan dia lagi, tidak ada nafkah lahir dan batin. Jadi si suami zalim. Keduanya telah mempertahankan pendirian masing-masing. Tidak ada perdamaian lagi sehingga syikok telah tumbuh. Arti asal dari syikok ialah retak, menghadang pecah, padahal belum cerai. Kalau orang lain, tangan ketiga tidak campur. Hal ini bisa berlarut-larut, maka datanglah perintah supaya kamu, yaitu keluarga kedua pihak atau masyarakat sekitarnya, sekampung sehalaman atau pemerintah, sebab pemerintahan yang memegang tampuk masyarakat, supaya segera mencampuri hal itu. Datanglah perintah Allah, maka utuslah seorang hakam dari ahli si laki-laki dan seorang hakam dari ahli si perempuan. Hakam yang pokok artinya sama dengan hakim. Hakam ialah penyelidik duduk perkara yang sebenarnya, sehingga mereka dapat mengambil kesimpulan. Kedua hakam itu diutus oleh kedua masyarakat kaum muslimin atau keluarga terdekat kedua belah pihak. Hakam si laki-laki menyelidiki pendirian si laki-laki dengan saksama. Hakam si perempuan menyelidiki pendirian si perempuan dengan saksama pula. Setelah lengkap diketahui, mereka bertemu kembali. Lalu soal itu dikaji dengan kepala dingin. Jika kedua mau akan perdamaian, niscaya akan diberi petunjuk oleh Allah di antara mereka keduanya. Perdamaian atau islah itulah hendaknya yang menjadi kedua hakam. Asal kedua-duanya benar-benar mau islah, niscaya Allah akan memberi taufik, yakni akan dapat persetujuan paham di antara mereka berdua. Apakah yang islah di antara kedua suami istri yang berselisih ini? Adakah islah itu dengan mendamaikan mereka kembali sehingga segala perselisihan hilang dan mereka hidup rukun karena apa yang disukai
atau apa yang menjadi keberatan kedua pihak sudah sama-sama diketahui? Atau apakah akan lebih timbul perdamaian? Surut semula sebagai muslim sama muslim dengan bercerai saja? Karena kalau diteruskan akan lebih besar bahayanya karena memang tidak ada kecocokan lagi. Kalau benar-benar kedua hakam ini mendapat kesimpulan bahwa islah hanya didapat dengan bercerai, itu pun mesti mereka katakan dengan terus terang. Perceraian dengan damai tersebut juga kelak pada ayat 130. Menurut riwayat Imam Syafi'i di dalam di Al-Baihaqi di dalam As-Sunan dan beberapa riwayat lain. Riwayat itu dari Ubaidah Al-Sulaimani bahwa pada suatu hari datanglah seorang laki-laki dan seorang perempuan kepada Ali bin Abi Thalib. Moga-moga Allah memuliakan wajahnya. Dan bersama dengan mereka turut pula segolongan besar orang-orang. Rupanya mereka mengadukan perselisihan atau sikok yang telah tumbuh di antara kedua orang suami istri itu. Maka Ali memerintahkan supaya diutus seorang hakam dari ahli si laki-laki dan seorang hakam dari si ahli perempuan. Kemudian Ali berkata kepada kedua hakam itu, "Apakah kamu keduanya tahu apa kewajiban kamu? Kewajiban kamu ialah menyelidiki. Kalau pada pandangan kamu berdua masih dapat orang-orang ini dikumpulkan kembali, hendaklah kamu kumpulkan. Dan kalau kamu berdua berpendapat lebih baik bercerai saja, maka perceraikan mereka." Mendengar itu perkataan si perempuan, "Hamba duduk kepada kitab Allah, hamba tunduk kepada kitab Allah dan apa yang tersebut di dalamnya." Tetapi si laki-laki menyanggah, "Kalau keputusan bercerai, aku tak mau." Ali menjawab, "Kalau begitu, engkau adalah seorang yang mendustakan Allah. Kalau tidak engkau tunduk kepada apa yang telah aku tetapkan itu, engkau tidak akan kubiarkan pulang." Demikianlah penetapan Ali bin Abi Thalib tatkala beliau menjadi khalifah. Serupa dengan itu pula pendapat Ibnu Abbas menurut riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Jarir. Kata Ibnu Abbas, ayat ini ialah mengenai laki-laki dan perempuan yang telah rusak hubungan rumah tangga. Allah menyuruh utus seorang laki-laki yang soleh dari ahli si laki-laki dan seorang laki-laki yang soleh dari ahli si perempuan. Keduanya menyelidiki siapa yang bersalah. Kalau si laki-laki yang salah, maka istrinya ditarik dari dia dan nafkahnya wajib dibayarkan terus. Kalau perempuan yang salah, dia dipaksa pulang ke rumah lakinya dan tidak wajib diberi nafkah. Tetapi kalau kedua hakam berpendapat mereka diceraikan atau diserumahkan kembali, sedang yang seorang suka dan yang seorang tidak, kemudian mati salah seorang, maka yang suka berkembalian menerima waris dari yang mati, dan yang tidak suka berkembalian tidaklah menerima waris. Demikian Ibnu Abbas. Dalam kedua pendapat dari dua orang sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang besar ini, Ali dan Ibnu Abbas, tampak bahwa kedua hakam mempunyai hak penuh bukan saja untuk mempertemukan kembali, bahkan juga menceraikan kalau cerai itulah yang islah. Tetapi ulama-ulama mazhab banyak yang membatasi islah itu hanya pada mempertemukan kembali, tidak berhak menceraikan.